Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah cerita. Ceritanya tentang satu perusahaan, kantor pajak, dan sebuah kesalahan hitung yang biayanya mahal banget. Ini kisah tentang apa yang terjadi ketika angka-angka di pembukuan nggak sinkron dan miliaran rupiah jadi taruhannya. Coba deh Anda bayangin situasinya. Anda harusnya dapat pengembalian dana. Tapi sebagian besar dananya malah dipakai buat lunasin utang yang Anda yakin banget nggak pernah ada. Nah, itulah inti dari kasus yang akan kita bedah hari ini. Oke, langsung aja kita bedah kasusnya ya. Kita mulai dengan sengketa pengembalian dana, di mana ada dua pihak dengan pandangan yang benar-benar beda soal aturan dan keadilan. Jadi, di satu sudut, kita punya PT Prima Bahagia Permai. Perusahaannya nih yang ngerasa dirugikan. Nah, lawannya, Direktur Jenderal Pajak. Institusi yang, ya kita tahu, berpegang teguh sama prosedur. Nah, ini timelinenya. Kelihatan kan, semuanya terjadi cepet banget. Dalam waktu kurang dari setahun, keputusan yang tadinya kelihatan rutin, malah jadi gugatan hukum serius di pengadilan pajak. So, akar masalahnya tuh di sini. Si perusahaan ini kan ngarepnya dapat pengembalian dana penuh buat tahun 2023. Tapi sebagian dananya malah disunat buat bayar utang pajak dari tahun 2019. Utang yang kata perusahaannya harusnya nggak ada sama sekali. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi perusahaannya. Apa sih argumen mereka? Dan bukti apa yang mereka pegang? Dan ini dia nih bukti kuncinya. Boleh dibilang ini kartu as mereka. Dan lucunya, ini bukan dari tim pengacara mereka, tapi justru dari dokumen kantor pajak sendiri. Di situ jelas banget tertulis janji buat benerin setiap kekeliruan yang ketemu. Nah, janji inilah yang sekarang mereka tagih. Intinya sih, klaim mereka simpel banget. Utang tahun 2019 yang dipakai buat motong pengembalian dana mereka itu cuma utang hantu. Maksudnya, utang itu cuma ada di atas kertas gara-gara salah hitung, bukan kewajiban beneran. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di kiri, itu perhitungan awal tahun 2019 yang nunjukin ada utang. Terus, lihat yang kanan. Itu versi yang udah resmi dikoreksi. Hasilnya, jomplang banget, malah jadi kelebihan bayar. Angka-angka ini, udah ngejelasin semuanya. Coba lihat, perubahannya drastis banget. Dari yang tadinya utang 2,6 miliar rupiah, malah jadi kelebihan bayar hampir 11 miliar. Jadi, poin utamanya di sini, menurut dokumen yang udah dibetulkan ini, yang nggak ada utang sama sekali. Jadi, buat perusahaan, logikanya kan lurus aja. Kalau dasar pemotongannya, yaitu si utang 2019 itu udah terbukti salah, ya berarti pemotongannya sendiri gak sah dong. Harusnya mereka dapat pengembalian dana mereka utuh, titik. Oke, cukup dari sisi perusahaan. Sekarang kita pindah ke seberang. Gimana kantor pajak ngerespon semua argumen dan bukti tadi? Nah, pembelaan dari kantor pajak ini unik. Mereka tuh nggak nyangka kalau ada salah hitung. Enggak, mereka malah fokus ke satu hal, prosedur. Menurut mereka, dokumen yang lagi dipermasalahin ini, yaitu Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau SKPKPP, secara hukum emang nggak bisa dikoreksi, kategori suratnya beda. Dasar hukum mereka apa? Ya ini, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 118 tahun 2024. Kata mereka, aturan ini punya daftar yang spesifik banget tentang surat keputusan apa aja yang boleh diubah. Dan tebak apa? Dokumen dalam kasus ini, si SKPKPP itu, gak ada di daftar itu. Di sini argumen mereka kelihatan jelas banget. Anda bisa lihat sendiri, ada daftar panjang dokumen yang bisa dibetulkan. Tapi, yang paling penting justru apa yang gak ada di situ. Ya betul, SKPKP, dokumen yang mau diubah sama perusahaan, itu nggak ada di daftarnya. Jadi posisi mereka tuh intinya kayak bilang, ya mau gimana lagi, tangan kami terikat. Bukan karena mereka nggak lihat ada potensi kesalahan, bukan. Tapi karena prosedur yang ada sekarang ini nggak ngasih mereka jalan buat benerin kesalahan itu lewat cara yang diminta perusahaan. Dan disinilah kita sampai ke jantung konfliknya. Ini bukan lagi sekedar pertarungan soal uang, tapi soal interpretasi hukum itu sendiri. Oke, ini dia ringkasan dari semuanya. Di satu sisi, ada perusahaan yang berargumen pakai semangat hukum, keadilan, niat baik buat benerin yang salah. Nah, di sisi lain, ada kantor pajak yang berpegang teguh pada aturan hukum tertulis, prosedur yang kaku yang harus diikuti huruf per huruf. Ini pertarungan antara dua filosofi hukum yang beda banget. Pada akhirnya, semua perdebatan ini mengerucut ke satu pertanyaan yang lebih besar, yang lebih mendasar dari sekedar kasus ini aja. Kedua pihak udah ngeluarin semua argumennya,
Kartu-kartunya udah dibuka. Sekarang, nasib kasus ini ada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Merekalah yang akan menimbang bukti, menafsirkan hukum, dan akhirnya ketok palu. Dan inilah pertanyaan yang kita semua perlu pikirkan. Apa gunanya sebuah sistem kalau aturannya sendiri justru menghalangi perbaikan atas kesalahan yang jelas-jelas ada? Kasus ini maksa kita buat nanya, mana yang harusnya menang? Prosedur yang kaku atau prinsip keadilan?